Halo semuanya teman-teman yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Connected in Jesus. Kita ada semua hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita bawa hati kita, hidup kita, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan-Mu kami ada sampai hari ini. We thank you Lord for all you've done. Untuk apapun yang Tuhan perbuat di hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau baik di hidup kami. Oh, I love you Lord, for your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you've been so faithful. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you every day. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you every day. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good.
every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of your goodness, oh God. I'm gonna sing of your faithfulness. Ku nyanyikan kebaikanmu, ku ceritakan perbuatanmu, ku nyatakan kasih setiamu Tuhan, yang tak pernah habis, yang tak pernah berubah, selalu bertambah di hidupku. Kebaikanmu Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk segala perbuatanmu, untuk segala kemurahanmu yang selalu melimpah di hidup kami Tuhan. Ku mau bersyukur. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kami nikmati kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom guys, selamat berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus. Guys, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih terus menyaksikan tayangan live streaming kami di media sosial kami, di platform digital Ministry Indonesia, Inspirasi Kristen, dan lain sebagainya, di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Semua
Kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan makin banyak jiwa mengenal dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh kasih-Nya, oleh firman-Nya yang memberikan kita kekuatan, kemampuan, damai sejahtera, sukacita yang hanya ada pada Yesus Kristus. Kita boleh ditinggalkan oleh dunia ini, kita boleh terjebak oleh dunia ini, kita boleh terdistraksi oleh dunia, tapi jangan kita melupakan Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kita, sumber berkat kita, sumber kedamaian kita, sumber di atas segala sumber hanya Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Baik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini, hari ini, kami datang kembali ke hadirat-Mu yang kudus, tersungkur di bawah kaki-Mu. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau, Tuhan Yesus. Tegur kami, nasihati kami. Lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu. Sembuhkan yang sakit, beri kekuatan bagi yang letih lesu. Dan kita semua belajar mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kita semua diubahkan. Kelakuan hidup kita diubah hari demi hari. Makin serupa dengan Engkau, Tuhan Yesus. Berbicaralah Engkau. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Biarlah Roh-Mu yang selalu berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Kami semua siap mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah saya itu, enggak apa-apa enggak tahu. Tidak apa-apa tidak tahu. Keberanian untuk tidak selalu punya jawaban. Mari kita buka 1 Korintus 8 ayat 2. 1 Korintus 8 ayat 2. 1 Korintus 8 ayat 2. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Haleluya, puji Tuhan. Guys, firman Tuhan hari ini menegaskan pada kita dalam surat 1 Korintus 8 ini ditujukan kepada jemaat di kota Korintus waktu itu. Sebuah kota metropolitan di Yunani yang sangat membanggakan filsafatnya, hikmat dan debat intelektual. Filsuf-filsuf dari Yunani setelah 100.000 tahun yang lalu hadir dengan Aristoteles. Macam-macam, mereka terkenal dengan filsuf-filsuf mereka, filsafat-filsafat mereka. Jemaat Korintus terjangkit penyakit kesombongan rohani dan intelektual. Mereka sering berdebat tentang berbagai hal keagamaan. Salah satunya adalah soal makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dan masing-masing kelompok merasa paling tahu dan paling benar. Nah, menghadapi para ahli debat ini, Rasul Paulus memberikan sebuah pukulan telak di 1 Korintus 8 ayat 2 ini. Dikatakan, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, menyangka, di sini jika ada seorang menyangka, dalam bahasa Yunani menggunakan kata dokeo, yang berarti memiliki opini, berasumsi atau mengira-ngira dalam pikirannya sendiri. Sementara kata pengetahuan menggunakan akar kata genosis. Paulus sedang memberikan sebuah ironi besar. Merasa diri sudah tahu segalanya adalah bukti nyata bahwa setidaknya kita belum tahu apa-apa sebenarnya. Merasa diri sudah tahu segala-galanya adalah bukti nyata bahwa sebenarnya kita belum tahu apa-apa. Kesombongan intelektual atau dokeo adalah dinding paling nyata untuk menghalangi seorang untuk benar-benar mengerti kebenaran. Bagi Paulus, kebenaran sejati adalah dengan kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan rasio manusia, rasio kita. Jangan kita merasa kita paling hebat. Sampai sekarang pun, saya harus terus belajar. Belajar, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Belajar dalam pergaulan, dalam ilmu pengetahuan tentang teologi. Terus saya belajar terus, bukan merasa paling hebat, paling pintar. Proses pembelajaran itu selama kita masih hidup ini, itulah proses pembelajaran. Jika ingin tidak belajar lagi,
Orang yang tidak belajar lagi, dia dianggap sudah mati. Selagi kita masih hidup, terus belajar. Apapun itu belajar. Dalam pergaulan, dalam ilmu pengetahuan, dalam tentunya yang paling utama firman. Bagi kita anak-anak Tuhan, firman Tuhan yang kita harus belajar. Kita membaca, merenungkan, dan melakukannya. Setiap hari, pagi, siang, malam harus perkatakan firman. Ribuan tahun kemudian di era Rasul Paulus, roh kesombongan kota Korintus itu hidup kembali. Di era sekarang ini, di media sosial. Di era Twitter atau X, TikTok, dan kolom komentar Instagram, semua orang dituntut untuk menjadi pakar dadakan. Pakar dadakan. Ada perang Iran, Amerika, Israel, tiba-tiba semua anak muda jadi pakar geopolitik, pakar intelijen, pakar militer. Ada kasus percayaan artis, tiba-tiba semua jadi pakar psikolog pernikahan. Tiba-tiba semua bisa ada solusi-solusi. Ada kebijakan baru ekonomi kita, tiba-tiba semua jadi pengamat ekonomi, praktisi ekonomi. Kita hidup di bawah tekanan bahwa untuk terlihat pintar dan relevan di zaman ini, kita harus punya opini tentang segala hal. Di medsos segala hal kita harus komentari. Saya berdebat di medsos juga, kadang-kadang saya sudah tidak mau layani juga. Ada hal yang saya kritisi, orang bijak menerima kritikan, tapi orang bodoh, orang sombong tidak mau menerima kritikan. Ada beberapa hal yang saya kritisi di kolom komentar menyangkut soal satu gereja yang anak-anak mudanya habis-habisan membela diri bahwa mereka paling benar, mereka paling hebat, paling nomor satu dalam komsel. Itu yang saya kritisi. Kita adalah satu gereja, tubuh Kristus. Jadi jangan pernah kita merasa hebat. Gereja A, B, C merasa hebat, merasa paling banyak followers, merasa paling besar gedung. Jangan pernah seperti itu. Yang hebat Yesus Kristus. Kita hanya hamba Tuhan. Hamba itu dikendalikan penuh, tunduk pada tuannya, tunduk pada Yesus Kristus. Bukan engkau menjadi Yesus kedua. Jemaat harus tunduk padamu, jadi seakan-akan gerejamu paling benar. Itu yang saya kritisi. Tapi karena banyak yang masih ego tinggi, masih sombong, merasa gerejanya paling benar. Nah, kalau kita takut terlihat bodoh atau tertinggal zaman, jika kita mengatakan, maaf, aku gak ngerti soal isu itu. Akibatnya banyak anak muda terjebak dalam perdebatan berjam-jam tanpa ada arti. Membela argumen yang mereka sendiri tidak pahami. Saya sebagai manusia biasa juga, sebagai hamba Tuhan, kadang-kala mau terus balas pantun, gak ada gunanya. Anak muda masih belasan tahun, puluhan tahun, mau berdebat teologi, mau berdebat argumen soal kerohanian. Tentunya saya sebagai manusia biasa juga kadang-kala ego saya timbul. Lo belum tahu siapa gua. Tapi itulah, saya harus merendahkan diri, tidak usah dilayani. Semakin kita menunjukkan kepintaran kita, semakin kita tidak tahu apa-apa. Pernahkah kamu merasa atau berada di sebuah tongkrongan lalu teman-teman memulai membahas sebuah topik yang berat? Mungkin soal politik, perang Iran Amerika, konspirasi terbaru atau apapun itu. Ternyata kamu tidak paham apa-apa. Tapi karena takut dibilang bodoh, kamu mengangguk-angguk wajah. Ya. Memasang wajah serius. Bahkan ikut melempar satu atau dua komentar yang sebenarnya asal bunyi aja. Kita semua pasti pernah melakukannya. Iya, padahal tidak ngerti. Kita sangat gengsi mengakui ketidaktahuan kita. Kita merasa bahwa kalau aku tidak tahu adalah sebuah kekalahan atau terlihat bodoh. Padahal memaksakan diri untuk beropini tentang sesuatu yang tidak kita pelajari justru membuat kita terlihat lebih bodoh lagi. Lebih parah lagi, energi kita habis terkuras untuk berdebat dengan orang asing di internet demi mempertahankan ego kita. Saya menghindari itu. Untuk berdebat kusir kata dunia ini. Tidak ada ujungnya. Tidak ada habisnya. Mendingan tinggalkan debat-debat yang hanya untuk menunjukkan saya kuasai semua materi itu. Padahal tidak kuasai sama sekali. Teman-teman tidak perlu tahu segalanya untuk menjadi orang yang berharga. Saat ini mari turunkan gengsi intelektual kita. Mari kita mengakui
ketidaktahuan kita di hadapan Tuhan dan manusia. Sebuah tindakan yang membebaskan kita dari ego kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Poin utama khotbah saya itu, tidak tahu itu membebaskan. Tidak tahu itu membebaskan. Bagaimana mengubah ketakutan terlihat bodoh menjadi kebijaksanaan? Yang pertama, beropini tanpa edukasi adalah kebodohan. Mari kita buka Amsal 18 ayat 2. Amsal 18 ayat 2. Amsal 18 ayat 2. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Raja Salomo membedakan antara orang-orang bijak dan orang bebal. Orang bebal tidak tertarik untuk benar-benar memahami sebuah masalah. Tujuannya berargumen aja. Di kolom komentar bukannya untuk mencari kebenaran, melainkan untuk membeberkan isi hatinya. Didengar orang, mendapat likes, dan memuaskan egonya. Di dunia digital, menuntut kecepatan opini, bukan kebenaran opini. Sekali lagi, di dunia digital ini menuntut kecepatan opini, bukan kebenaran opini. Begitu ada isu viral, siapa yang paling cepat berkomentar, dialah yang paling pintar. Nah, kita sebagai anak Tuhan berKristus, orang Kristen, tetap dipanggil untuk menjadi reaktif. Jika ada sebuah masalah, kita harus pelajari secara mendalam. Tahan jari kita. Jangan bereaksi secepat itu. Jangan langsung bereaksi. Pikirkan dulu matang-matang. Apakah ini berguna bagi saya? Apakah ini penting bagi saya? Kalau tidak penting bagi saya, tidak usah engkau layani. Jangan ikut menghakimi. Jangan membuat informasi palsu. Menahan diri dari beropini di tengah dunia yang berisik ini adalah merupakan suatu pencapaian rohani yang luar biasa bagi kita, bagi Kristus. Poin yang kedua, kekuatan magis dari kata saya tidak tahu. Mazmur 131 ayat 1. Mazmur 131 ayat 1. Nyanyian Siara Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Daud, seorang raja yang agung, memiliki strategi perang, berani menyanyikan mazmur ini. Ia mengakui batas kemampuan otaknya. Aku tidak tinggi hati, dia katakan, dan tidak memandang dengan sombong. Dia berkata, Tuhan, ada hal-hal yang terlalu besar dan ajaib bagiku, dan aku milih untuk tidak mencampurinya. Bayangkan betapa leganya hidup ini jika kita berani berkata, aku gak tahu siapa yang salah dalam drama artis itu. Aku gak cukup berpengetahuan untuk berdebat tentang politik negara ini. Kata saya tidak tahu akan membebaskan kita dari cara untuk membela argumen yang rapuh. Itu adalah tameng terbaik melawan stres digital saat ini. Jauh lebih dihormati oleh orang-orang yang cerdas daripada kesombongan yang dibuat-buat. Jangan kita merasa paling pintar. Semua hal di media sosial kita harus komentari. Tunjukkan kita kuasai segalanya. Padahal kita tidak tahu apa-apa sebenarnya. Hanya ingin merasa ego, masih merasa menguasai segala-galanya. Saya kadang-kadang melihat medsos, ada hal yang saya ingin terpancing untuk mengomentari. Dari kekristenan kah, dari sisi teologi, tapi udahlah buat apa? Mari kita fokus pandang pada Yesus. Jangan kita mencampuri hal-hal yang kita tunjukkan ingin menunjukkan bahwa kita tahu segala-galanya. Apalagi sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai kita menjadi Yesus yang kedua. Kita merasa tahu segala-galanya. Sampai semua hal kita kaitkan. Kita cari ayat-ayat yang bisa menjadi penopang atau menjadi pembenaran dari semua ayat-ayat kita cari. Untuk masalah perang, masalah gosip, masalah perselingkuhan. Semua ayat kita cari, kita cocok-cocokan. Cocok logi namanya. Haleluya. Mari kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Tapi jika itu tidak membuat imanmu bertumbuh atau tidak mengurangi imanmu pada Tuhan, nggak usah dicuekin aja. Saya katakan pada teman-teman saya, kalau masalah misalnya di perjanjian lama, pembagian tanah oleh ke-12 suku Israel, tidak usah engkau cari tahu tanah itu berapa ukurannya, punya siapa tanah itu sebelumnya, tidak perlu, karena itu tidak penting.
Yang engkau harus cari tahu firman Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, percayalah padaku. Itu yang penting, yang bisa membuat imanmu bertumbuh. Jangan engkau mencari tahu kenapa Musa tinggal di lari ke Midian ya. Karena apa itu? Karena dia membunuh orang dan lain sebagainya, pengen cari tahu. Tidak perlu. Yang bisa membuat imanmu bertumbuh dan tidak mengurangi imanmu, tetap pandang firman Tuhan. Jangan tambah dan kurang firman Tuhan ini. Amsal 9 ayat 9. Ini poin yang ketiga yang terakhir, cangkir yang kosong baru bisa diisi. Amsal 9 ayat 9. Amsal 9 ayat 9. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Mengapa orang yang merasa pintar, seperti di 1 Korintus 8 ayat 2 tadi, tidak bisa belajar lagi? Karena cangkirnya sudah penuh dengan asumsinya sendiri. Semua dia merasa paling tahu, paling hebat. Kalau airnya dituang ke cangkir yang penuh, airnya akan tumpah. Sebaliknya orang yang berani mengakui ketidaktahuannya adalah orang yang sudah mengosongkan cangkirnya. Setiap kali saya datang di komunitas baru atau di tempat baru, saya mengosongkan cangkir saya. Menunjukkan bahwa saya belum memahami, belum mengerti. Harus merendahkan hati. Jangan orang belum selesai bicara kita sudah potong. Itu menunjukkan egomu masih tinggi. Orang belum selesai jelaskan engkau sudah potong, engkau ingin menunjukkan engkau tahu juga masalahnya. Itu yang berbahaya. Kerasukan setan bukan dari manifestasi fisik, jatuh-jatuh, teriak-teriak, lompat, terkapar, muntah-muntah. Kerasukan setan yang paling halus adalah kesombongan. Adalah merasa diri paling benar. Sudah tahu dosa masih bikin. Sudah tahu tidak bisa berselingkuh, berzina tetap. Itu adalah kerasukan setan yang paling halus, yang lebih berbahaya, yang mengerikan daripada kerasukan setan muntah-muntah, berguling-guling di lantai gereja itu biasa. Tapi kerasukan setan yang halus adalah kesombongan. Merasa paling benar dari semua. Ketika kita berbicara, aku belum paham, aku belum mengerti, tolong ajari aku. Kamu sudah mengubah dirimu dari seorang pendebat menjadi seorang murid. Pertumbuhan karakter, karir dan iman hanya terjadi pada orang yang memiliki mentalitas sebagai murid seumur hidup. Saya apa aja yang saya lihat di toko buku saya beli, walaupun saya tidak target harus habisin dalam 1 bulan. Saya tetap beli, tapi saya akan baca itu. Merasa masih kurang, saya hanya sebagai murid, belajar seumur hidup. Jadi mari kita di luar sana juga pelayan-pelayan Tuhan. Jangan engkau merasa sudah pendeta puluhan tahun, engkau tidak. Yang membahayakan engkau tidak baca, merenungkan firman Tuhan. Tetap membaca buku rohani, buku apa aja yang bisa menguatkan, memberkati kita, bacalah itu. Itu proses pembelajaran. Yang utama kalau sebagai hamba Tuhan, sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristen, bacalah firman. Itu akan memberikan kekuatan. Kalau tiap hari engkau diisi oleh daging, engkau akan menjauhkan firman ini. Jika rohmu diisi dengan firman, engkau akan dikuatkan. Ada kemenangan, ada kekuatan, ada sukacita setiap hari. Jika diisi dengan firman. Roh itu bertentangan dengan daging, daging bertentangan roh. Keduanya bertolak belakang. Jika engkau pelihara kedaginganmu, itu yang engkau akan kenyangkan. Dosa-dosamu, egomu, selingkuhmu, zinamu, apapun itu di luar Yesus, itu engkau sudah pelihara. Itu akan berakar, menimbulkan benih. Jika engkau melihara rohmu dengan membaca firman, itu akan bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Ada 2 macam dasar di firman di kitab Injil. Barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, ia adalah seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu. Jika hujan turun, banjir melanda, angin melanda, rumah itu tidak roboh karena kuat, didirikan atas batu karang. Barang siapa mendengar firman-Ku dan tidak melakukannya, ia seperti orang bodoh yang membangun rumahnya atas pasir. Hujan turun, banjir melanda, angin merobohkan rumah itu karena rumah itu dibangun di atas pasir. Kita juga sebagai orang Kristen, jangan kita hanya mendengar, tapi tidak melakukan. Kita akan gampang diombang-ambingkan, akan gampang roboh oleh kekhawatiran, kekayaan dunia ini. Kalau kita melakukan firman Tuhan, membaca, merenungkannya setiap saat, membangun rumah tangga kita,
pribadi kita dengan Tuhan, kita seperti orang bijaksana membangun rumah atas batu karang kokoh. Tidak ada yang bisa menggoncang. Angin, badai, banjir tidak akan bisa menggoncang asal kita berpegang teguh pada Yesus. Setiap hari terus perkatakan firman dalam hidup. Haleluya. Guys, teman-teman, lepaskanlah mulai hari ini tekanan untuk terlihat seperti Google berjalan atau Wikipedia atau ChatGPT. Hidup yang tahu segala-galanya. Tidak ada yang menuntut kita untuk memiliki jawaban atas pertanyaan alam semesta, tidak ada. Ketika kita diperhadapkan pada perdebatan yang menguras emosi kita atau isu viral yang kita pahami, beranilah mengambil langkah mundur. Kalau tidak tahu, mundur. Ngapain berdebat? Debat kusir. Beranilah menjanji orang yang paling diam di ruangan itu dan belajarlah mendengarkan. Kalau dulu di dunia sekuler, saya kata-kata saya seperti ini. Dia orang pintar, jadilah engkau orang bodoh, seakan-akan engkau tidak tahu. Dia orang bodoh, jadilah engkau orang yang bodoh juga, seakan-akan tidak tahu juga. Dia merasa engkau tahu segala-galanya. Jadilah bijak. Ingatlah selalu pesan ini. Jangan biarkan gengsimu menghalangi rasa ingin tahu. Lebih baik mengakui ketidaktahuan daripada pura-pura tahu tapi menyesatkan diri sendiri dan orang lain. Akhirnya hoax yang timbul. Selalu perkatakan, tanya, apakah komentar ini saya akan membalas penting bagi saya? Akan berdampak bagi saya atau tidak? Apakah ini penting untuk keselamatan saya atau tidak? Kalau tidak, tidak usah. Kejujuran intelektual adalah awal dari kebijaksanaan. Pilihlah untuk menjadi pembelajar yang tangguh, bukan pendebat yang rapuh. Belajar terus, seumur hidupmu, belajar. Kau di bidang ekonomi, hukum, filsafat, kedokteran, sosiologi, politik, terus belajar mendalami itu. Apapun juga ilmu, pelajarilah. Saya juga buku-buku teologi, buku rohani, buku di luar juga, kekristenan juga saya baca. Dari filsuf-filsuf saya baca untuk mengisi cangkir yang kosong saya. Untuk saya memiliki ketajaman pengetahuan. Apalagi untuk menambah ketajaman firman Tuhan. Untuk saya menyampaikan kepada jemaat sekalian. Makin kita berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Yesus, melekat dengan Yesus, kita akan menyampaikan firman berkuasa. Karena kita menghidupi firman itu. Bukan kita hanya baca, tapi tidak merenungkan. Iblis tidak khawatir engkau hanya baca firman. Tidak khawatir. Iblis tidak akan pernah takut jika engkau hanya baca firman. Iblis akan khawatir jika engkau merenungkan firman itu. Sekali lagi saya katakan, iblis tidak khawatir engkau hanya membaca firman. Yang iblis khawatir engkau merenungkannya dan melakukannya. Itu iblis gemetar pasti. Mari malam hari ini isi rohmu dengan firman. Itu yang utama, poin kita. Kekristenan kita harus diisi dengan firman. Kita berakar, bertumbuh, berbuah, melekat dengan Yesus. Amin. Puji Tuhan, bila firman Tuhan ini menguatkan kita, berikan kita motivasi untuk kita terus belajar. Dalam kekristenan juga kita harus terus belajar hari demi hari makin serupa dengan Kristus. Amin. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau adalah sumber segala hikmat. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, sehingga kami tidak perlu menjadi Maha Tahu. Ampuni kami Tuhan jika kami selama ini kesombongan intelektual kami sering menguasai kami. Kami sering memaksakan diri untuk beropini tentang hal yang tidak kami pahami. Semata-mata karena kami takut gengsi, takut terlihat bodoh, dan ingin dipuji oleh manusia. Hari ini kami menanggalkan ego kami di depan-Mu. Berikan kami kerendahan hati seperti Raja Daud yang menyadari batas-batas pikirannya. Berikan kami keberanian untuk yang jujur berkata, saya tidak tahu, ketika kami memang tidak memahaminya. Jadikanlah kami murid-murid yang selalu lambat untuk berbicara dan cepat untuk mendengarkan. Penuhi cangkir kami dengan hikmat-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Engkau, siapapun engkau yang mengalami sakit penyakitmu, apapun nama penyakitmu
Yesus yang adalah nama di atas segala nama, dokter di atas segala dokter, menyembuhkan engkau saat ini juga. Yesus bertanya pada orang-orang yang sakit yang dia sembuhkan di 2000 tahun yang lalu, maukah engkau sembuh? Katakan, Yesus, aku mau sembuh. Yesus bertanya, apa yang engkau mau aku lakukan padamu? Katakan, Yesus, aku mau sembuh. Percayakah engkau aku dapat melakukannya? Katakan, Yesus, aku percaya Tuhan Yesus, aku sembuh. Yesus katakan semua, terjadilah seperti yang engkau kehendaki. Imanmu yang menyelamatkan engkau, imanmu yang menyembuhkan engkau. Malam hari ini percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, segala penyakitmu, apapun nama penyakitmu, Yesus telah menyembuhkan engkau. Saat ini juga sembuh-sembuh. Semua problem masalah keluarga, rumah tangga, masalah pekerjaan, baru di PHK, masih mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Masih menjalani pendidikan, Tuhan buat berhasil pendidikanmu sampai sarjana. Tuhan berkati keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu diberkati. Semua yang kita kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai Maranatha, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan menolong engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Dan mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya, sampai jumpa pada besok. Connected in Jesus. Shalom, amin. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Sampai berjumpa kembali dalam Connected in Jesus di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara.